Kalian pernah denger gak sih skincare dengan kandungan utama Blessing of Sprout alias benih bunga lotus? Aku baru dengar dan ternyata banyak banget manfaatnya. Mau dijabarin. Blessing of Sprout atau benih bunga lotus itu kaya akan antioksidan yang membantu meningkatkan dan mempercepat proses regenerasi kulit. Itu yang pertama. Kedua, melembabkan kulit, mencegah jerawat, merawat kulit sensitif, bikin kulit lebih halus dan mencerahkan juga. Tapi nggak perlu manual skincareannya pakai benih bunga lotus atau bunga teratai, itu nggak perlu. Karena aku hadir di sini buat ngerekomendasiin dan ngasih tahu ke kalian bahwa ada nih rangkaian produk dari Hygiene yang semua serinya itu punya kandungan Blessing of Sprout yang bisa makin support aku biar terlihat lebih awet muda. Tapi sebelumnya, hi, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Talks. Oke, mari sekarang kita bedah satu persatu skincare-nya. Let's go. Sebelum kita mulai bedah, aku mau ngasih tahu dulu nih ya. Ada 4 keunggulan dari Blessing of Sprout yang bikin aku penasaran karena ini tuh wow banget kandungan-kandungannya. Pertama ada Nelumbu Nucifera Germ Extract. Agak sulit ya dibacanya. Ini tuh sama aja kayak benih bunga lotus yang bisa bertahan selama bertahun-tahun, ratusan tahun bahkan, kayak keajaiban gitu. Dengan kekuatan perkecambahan biji lotus yang bisa tumbuh jadi tunas. Nah, ini bisa untuk merawat kulit yang lemah gitu loh, yang tadinya banyak masalah kulitnya tuh jadi lebih sehat. Intinya untuk menutrisi kulit. Kedua ada Sprout Complex. Kandungannya tuh 4 hingga 8 kali lebih banyak. Kandungan aktif materialsnya dibandingkan dari daun atau dari batang tanaman biasa yang bisa menutrisi dan memperkuat skin barrier kulit. Ketiga tentunya ada niacinamide-nya sama arbutinnya, sama adenosine juga yang dimana memang berfungsi untuk melembabkan, menyamarkan kerutan, mencerahkan kulit, dan memperbaiki tekstur kulit. Yang keempat ada ekstrak 10 tumbuhan alami. Ada tanaman-tanaman herbal yang mentah, ekstraknya diambil. Ada ekstrak Centella asiatica juga dan lain sebagainya. Fungsinya sebagai anti-iritan untuk melembabkan kulit, menutrisi tanpa mengiritasi kulit. Oke, kayaknya nggak perlu panjang lebar lagi. Sekarang aku bakalan bedah produknya satu persatu berdasarkan step pemakaian yang biasa aku pakai. Kita mulai dari cleansernya dulu. Untuk Hygiene Blessing of Sprout Calming Cleanser Cleansing Gel, kemasannya ini tuh plastik model 2. Warnanya transparan plastiknya. Dan untuk produk di dalamnya tuh langsung kelihatan gitu loh warnanya, hijau. Kandungannya ada Nelumbu Nucifera Germ Extract. Ini tuh kandungan dari lotus murni yang saking murninya bisa memurnikan lumpur dan bunga kayak magic. Nah, kemurniannya ini bisa membersihkan kulit secara mendalam. Terus ada Witch Hazel. Terus ada Hamamelis Virginiana Water yang berfungsi untuk melembabkan dan menenangkan kulit. Terus ada teh halus untuk melembabkan yang membantu kulit kering biar abis cuci muka tuh kulitnya terasa lembab gitu. Terus juga ada Panthenol turunan dari vitamin B5 yang bisa memberikan efek melembabkan kulit dan memperkuat kulit dari dalam. Untuk klaimnya ini sendiri, produk ini bisa untuk mencerahkan kulit karena ada kandungan niacinamide-nya. Terus juga bisa melembabkan karena ada Centella asiatica dan Trehallosa. Bisa untuk nge-calming kulit juga, memperbaiki tekstur kulit, bisa untuk kulit sensitif, cocok untuk kulit yang normal to dry sampai ke sensitif dan mudah diserap ke kulit. Untuk teksturnya ini gel, bahkan pas udah kena air itu juga nggak berubah, tetap jadi gel. Busanya tuh nggak terlalu banyak dan di kulitku yang kering ini bener-bener ngelembapin dan udahannya tuh ngerasanya kayak lembab banget gitu loh. Nggak ada tuh rasa yang kayak kering ketarik gitu, nggak ada. Nggak afdol dong ya kalau misalnya aku nggak ngecek dari ingredients listnya, dan kalau misalnya aku cek dari Kos DNA ini dari seluruh ingredientsnya ini aman untuk kulit even yang sensitif sekalipun. Tapi tetap harus dicek lagi. Ceknya gimana? Ya dipakai dulu, biasanya dirahang sih kalau aku. Nah, kita lanjut ke produk berikutnya, let's go. Kita lanjut ke toner. Ini kemasannya sih seperti botol toner pada umumnya, kaca gitu, ukurannya 120 ml. Jujur aku lebih suka kalau misalnya ini modelnya pump gitu sih, ketimbang tuang. Terus kalau untuk ingredientsnya ini ada masih sama sih sebenarnya sama kandungan-kandungan di cleansernya. Ada Nelumbo Nucifera Germ yang dimana bisa untuk memperkuat dan menutrisi kulit. Terus ada niacinamide
niacinamide-nya dan adenosine. Terus ada 10 ramuan kompleks yang bisa untuk meningkatkan tone warna kulit untuk mencerahkan. Dan ada 4 faktor pelembab alami yang bisa membantu melembabkan kulit kayak betaine, sodium hyaluronate, pantenol, sama ectoin. Untuk klaimnya sendiri, produk ini bisa untuk meratakan warna kulit yang belang, memperbaiki tekstur kulit, meregenerasi kulit, memperkuat skin barrier, nge-calming dan bikin kulit terasa lebih fresh, dan mencerahkan kulit. Untuk teksturnya, ini tuh lebih ke gel base, bukan yang cair banget. Dia tuh agak thick, makanya aku bilang kenapa kemasannya sebenarnya lebih enak kalau misalnya model pump, karena teksturnya itu gel. Dan pas di blend itu nggak berubah jadi water. Memang pas di blend tuh rasanya kayak gel gitu. Butuh waktu untuk peresapannya, tapi rasanya tuh kayak enak banget gitu loh, ngelembapin kulit banget-bangetan. Nggak terasa lengket, walaupun butuh waktu untuk penyerapannya. Kalau aku cek dari ingredients listnya dari COSDNA, untuk Blessing of Sprout Radiance Toner ini fungsinya lebih ke melembabkan kulit sih. Cocok nih untuk yang kulitnya normal to dry kayak aku. Pasti bakalan suka banget sama teksturnya. Kita lanjut ke produk berikutnya, yaitu Blessing of Sprout Enrich Serum. Kemasannya seperti botol serum pada umumnya. Aplikatornya tuh model pipet. Untuk kandungannya ini masih sama. Ada Nelumbo Nucifera Germ Extract untuk memperkuat skin barrier. Terus ada niacinamide, adenosine yang dimana bisa untuk mencerahkan kulit dan anti-wrinkle-nya. Ada Sprout Complex dengan 4 jenis bahan alami untuk memelihara dan melembabkan kulit. Ada amino acid untuk melembabkan kulit. Untuk klaim produknya sendiri, ini bisa nge-calming kulit, melembabkan, mencerahkan, merawat skin barrier yang rusak, dan hasilnya katanya bisa dilihat dalam 5 minggu. Bisa menyamarkan garis halus dan bikin tekstur kulit tuh jadi lebih halus dan lembut. Teksturnya sama kedua produk sebelumnya, tetap gel. Jadi misalnya kalian pakai 3 serum dalam semalam, aku biasanya kayak gitu ya, makanya tuh 3 serum. Nah, ini bisa dipakai di step terakhir karena teksturnya tuh lumayan thick. Untuk penyerapannya tentu butuh waktu, tapi nggak ninggalin efek yang lengket gitu, tetap ringan di kulit. Aku habis ngecek ingredients listnya dan ini fokusnya lebih ke tetap melembabkan kulit. Jadi untuk normal to dry bakalan happy banget sih sama produk ini. Kita lanjut ke eye creamnya. Jujur ini pertama kalinya aku nemu kemasan eye cream yang gede 35 ml dan hampir full isinya. Untuk kandungannya sendiri, ini ada soybean seed extract untuk anti wrinkle, untuk mencegah penuaan dini dan memperbaiki kerutan di wajah. Terus ada whey protein extract, kaya akan vitamin A, D, E, dan lecithin untuk elastisitas kulit. Tetap ada Nelumbo Nucifera Leaf Extract dengan 4 macam sprout extract kompleks untuk mencerahkan area mata. Ada eye cooling kompleks dari labu, pisang, dan horse chestnut seed untuk nge-calming area mata yang bengkak. Misalnya lagi ada puffy eyes gitu loh. Untuk klaimnya, nah ini terbuat dari bahan-bahan alami kan, jadi bisa memperbaiki kerutan, mencerahkan juga, menguatkan skin barrier, nge-calming area mata misalnya lagi ada puffy eyes, lagi bengkak-bengkak gitu. Tenang aja, ini hypoallergenic dan bisa menjaga elastisitas dan menutrisi area mata yang sensitif. Teksturnya ini sesuai sama namanya. Namanya krim, teksturnya krim. Ini enak banget dipakai kalau misalnya kita lagi ada nih ya di area yang dingin, di wilayah yang dingin, atau mungkin untuk malam hari kalau misalnya kalian ruangannya full AC, ini berguna sih. Dipakainya nggak perlu banyak-banyak, dikit-dikit aja, 3 titik, terus dimasas perlahan gitu. Dan aku prefer dipakainya tetap sebelum face cream atau sebelum face oil. Kenapa? Biar manfaatnya lebih dirasakan dengan maksimal lagi. Produk terakhir yang aku pakai ini ada Hygiene Blessing of Sprout Vitality Cream. Kemasannya tuh hampir mirip sama eye cream, tapi ini versi lebih gedenya lagi ya. Ini 50 ml. Dan untuk kandungannya ada hero ingredients-nya, yaitu Nelumbo Nucifera Germ Extract yang bisa memperkuat skin barrier. Ada arbutin dan adenosine untuk mencerahkan kulit dan sebagai anti-wrinkle-nya. Terus ada Sprout Complex yang mengandung 4 jenis bahan alami untuk memelihara kelembapan kulit. Juga ada Centella asiatica untuk nge-calming serta mencegah jerawat itu sendiri muncul. Fungsinya untuk mencerahkan kulit, melembabkan, memperbaiki tekstur kulit, bisa untuk kulit sensitif. Dan untuk teksturnya, ini sesuai sama namanya krim. Krimnya tuh yang thick banget, yang padat banget. Enak banget pokoknya kalau misalnya dipakai malam hari tuh bakalan, besok paginya tuh bakalan glowing natural gitu. Karena rasanya tuh kayak bikin kulit jadi plumpy gitu. Dan aku sih ngerasa ini misalnya kulit tuh lagi banyak masalahnya, ini bisa nge-calming kulit banget-bangetan. Karena bisa ngasih ekstra hidrasi dengan maksimal di kulit. Tentu aku ngecek juga ingredients listnya dari COSDNA. Ini manfaatnya banyak banget sih, kayak akan antioksidan, untuk melembabkan kulit, untuk memperbaiki
dari tekstur kulit dan bisa untuk melindungi kulit juga dari polusi dan radikal bebas. Produk-produk Hygiene Blessing of Sprout ini bebas dari 7 bahan berbahaya seperti phenoxyethan, mineral oil, benzopenon, sulfate talc, dan pewarna buatan. Kalau ditanya produk terfavoritku dari 5 produk yang aku pakai yang mana, aku paling suka cleansing gelnya karena teksturnya tuh gel dan pas kena air tuh nggak berubah gitu loh, tetap jadi gel. Dan pas udahannya tuh rasanya tuh kayak kulit tuh belum bersih gitu loh, rasanya kayak gitu. Tapi enak banget di kulitku yang kering karena yang ngelembapinnya tuh berasa banget. Apakah sesuai dengan klaim produk apa enggak? Ini tetap harus dibuktikan at least 5 minggu dulu buat ngelihat perubahannya. Tapi di pemakaian yang belum seberapa ini, aku ngerasanya sih ya yang paling berasa banget, yang sesuai sama klaimnya adalah untuk ngelembapin kulit. Minusnya dari semua produk ini adalah sayangnya masih ada fragrance. Dan kalau misalnya dibilang produk ini bisa untuk kulit kering sampai ke sensitif, untuk kulit sensitif harus tetap dicek lagi. Dan dari kandungan-kandungannya, aku ngerasanya ini bahkan bisa untuk kulit dengan masalah jerawat. Untuk usia berapa bisa mulai pakai? Menurutku ya, ini usia-usia yang bermasalah dengan kulit 19 tahun atau 20 tahunan itu udah mulai bisa pakai sih, karena fokusnya ini untuk ngelembapin kulit dan kandungan-kandungannya ini masih yang normal lah ya, nggak terlalu ada active ingredients yang fatal gitu, enggak sih. Tapi tetap segentle-gentlenya produk skincare itu harus trial and error dulu. Dan misalnya ada nih yang bakal nanya, Bumil busui aman nggak? Untuk busui ini aman banget. Tapi kalau misalnya untuk bumil tetap harus konsul ke dokter masing-masing dulu. Kalau misalnya mau nyobain produknya gimana, kalian bisa cek ke official Instagramnya aja atau ke e-commerce kesayangan kalian, atau cek aja di description box aku bakal naro link lengkapnya di description box aku. Jadi langsung dicek aja dan diklik linknya. Nah, sekian reviewku hari ini. Semoga menjawab semua pertanyaan kalian. Dan kalau misalnya kalian ada request, boleh langsung drop your request di kolom komen di bawah aja, because sharing is caring. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye!